Sementara itu, pasca diturunkannya nilai passing grade kelulusan bagi CPNS, para peserta yang ikut seleksi CPNS kini merasa sedikit lega karena persentase kelulusan cukup besar. Namun persoalan kini mulai menghinggapi mereka saat mengikuti seleksi kompetensi bidang SKB yang akan diserahkan ke masing-masing daerah karena dinilai rawan terjadinya permainan nilai maupun pungli. Sejak dahulu proses rekrutmen CPNS masih menjadi sebuah persoalan yang cukup pelik karena penuh dengan persoalan mulai dari seleksi hingga adanya permainan nilai kelulusan dan aksi sogok-menyogok. Begitu pula saat ini di tengah upaya pemerintah menaikkan standar nilai passing grades CPNS untuk mencari calon PNS yang berkualitas, nampaknya masih belum terpenuhi karena tidak memenuhi kuota yang diperlukan. Anggota DPRD Klungkung, Artison Andarawata menyambut baik segala keputusan yang dibuat pemerintah, baik dalam menentukan batas passing grades maupun menurunkan standarnya. Pasca penurunan ini akan dilanjutkan dengan tes SKB yang mana kewenangannya diberikan ke pemerintah daerah yang tentunya masih diragukan. Belajar dari pengalaman proses rekrutmen di daerah maupun pusat sangat erat dengan budaya KKN. Hal ini untuk mencari SDM berkualitas akan sulit terwujud. Antisipasi terjadinya kecurangan berharap Ombudsman RI digandeng untuk melakukan pengawasan dan menghindari terjadinya kecurangan. Di sini adalah kebijakan dari pemerintah daerah. Kebutuhan kita di Klungkung termasuk dengan dengan kondisi sekarang CAT yang banyak yang tidak lolos itu dan ada kebijakan dari pusat. Saya kira kita berserah kepada yang di pusat. Hal ini yang paling penting adalah harus ada pemantau dan di sini kita minta agar Ombudsman memantaunya. Itu yang paling penting. Jadi masing-masing lembaga itu memiliki tugas dan fungsi dan saya minta agar Klungkung khususnya berikan pemantauan dari Ombudsman. Kemenpan RB telah menyerahkan formasi kebutuhan PNS kepada Bupati Klungkung sebanyak 176 PNS di 3 bidang, yakni pendidikan, kesehatan, dan bidang teknis. 176 PNS ini nantinya akan dibagi lagi kuotanya, di mana bidang pendidikan mendapat 70 orang, kesehatan 56 orang, dan bidang teknis mendapat kuota 50 orang. Terima aja, Bali TV.